Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada pada diri manusia melalui proses pengajaran. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mana kebijakan ini dapat mengatur perilaku orang dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota atau organisasi masyarakat. Aulia Rusnaini Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan pendidikan dan kebijakan publik. Konsep kebijakan pendidikan yang bisa dipahami dalam dua makna, yaitu kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dan kebijakan pendidikan sebagian dari kebijakan publik atau dalam kebijakan publik. Realitasnya tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan publik. Menurut Prasojo, kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut juga merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan bersifat melembaga bisa tercapai. Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat, banyak penduduk, masyarakat, atau warga negara. Ditinjau dari proses, kebijakan publik diartikan sebagai hasil dari adanya sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Adapun ciri-ciri kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik diantaranya: pertama, kebijakan tersebut dibuat oleh negara, lembaga yang berkaitan dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang kedua, kebijakan ditujukan untuk mengatur kehidupan bersama. Yang ketiga, mengatur masalah bersama. Kebijakan pendidikan seringkali dilakukan, tetapi seringkali tidak dipahami sepenuhnya. Menurut Ali Imron dalam Rizal, mengemukakan bahwa karakteristik dari kebijakan pendidikan meliputi: yang pertama, memiliki tujuan pendidikan; yang kedua, memiliki aspek legal formal; yang ketiga, memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan suatu panduan yang bersifat umum, maka harus memiliki manfaat agar dapat diterapkan agar memiliki tujuan pendidikan yang jelas sehingga sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai. Saya Tika Sofianti. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang pertama, yaitu kebijakan pendidikan harus berpihak pada masyarakat. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kondisi masyarakat yang sangat heterogen baik dalam aspek budaya, ras, agama, dan sosial menuntut adanya kebijakan pendidikan yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masing-masing unsur yang berbeda tersebut. Hal ini tentu saja tidak harus menghilangkan ciri khas pendidikan nasional yang mengedepankan unsur-unsur nasionalisme sebagai simbol pemersatu bangsa. Sistem sentralisasi pendidikan yang sebelumnya mewarnai dunia pendidikan Indonesia dengan segala plus minusnya
telah terbukti kurang efektif mengantarkan bangsa ini untuk cepat keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan kebijakan pendidikan hanya dapat menguntungkan beberapa pihak dan merugikan pihak yang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan memaparkan materi yang kedua, yaitu kebijakan pendidikan, pendekatan filsafat moral, dan ekonomi politik. Pendekatan ekonomi politik berbeda dengan pendekatan filsafat moral. Kalau pendekatan filsafat moral lebih fokus pada hakikat manusia sebagai suatu tujuan yang hendak dicapai oleh kegiatan pendidikan dan politik. Maka pendekatan ekonomi politik lebih tertuju pada hakikat pendidikan sebagai barang atau jasa yang dikonsumsi untuk memuaskan konsumennya. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik pendidikan masih belum lumrah digunakan. Maka, model ini menjadi sebuah pirantis analisis kritik kebijakan pendidikan yang bermanfaat untuk mencari tahu posisi kedudukan kebijakan pendidikan dan kebijakan publik. Proses kebijakan dapat digambarkan sebagai suatu sistem, yaitu ada input, proses, dan output. Nugroho pada tahun 2008 mengajukan model yang dapat digunakan, yakni yang pertama, model kelembagaan. Yang kedua, ada model berproses berasumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas hingga mempunyai proses. Yang ketiga, model teori kelompok merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang di dalamnya terdapat beberapa kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Yang keempat, ada model elit berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat terdiri dari kelompok elit yang memegang kekuasaan dan kelompok massa yang tidak memiliki kekuasaan. Yang kelima, ada model rasional menganggap bahwa kebijakan publik sebagai maksimum sosial gain. Yang keenam, ada model inkrementalis. Pada dasarnya bersifat pragmatis atau praktis, karena memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan selanjutnya. Yang ketujuh, ada model demokratis, menitik beratkan pada pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari stakeholders. Yang ke-8, ada model strategis, menggunakan formula tuntutan perumusan strategi sebagai basis perumusan kebijakan. Yang ke-9, ada model teori permainan mengacu pada gagasan. Yang ke-10, ada model pilihan publik dalam membuat formulasi kebijakan berakar dari teori ekonomi pilihan publik yang berasumsi manusia. Yang ke-11, ada model sistem dalam formulasi kebijakan mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem politik. Yang ke-12, ada model deliberatif atau musyawarah. Formulasi kebijakan pendidikan. Formulasi kebijakan pendidikan merupakan tahapan yang paling krusial dikarenakan implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan hanya dapat dilakukan jika tahap formulasinya telah selesai, dan juga tahapan-tahapan suatu kebijakan dapat gagal apabila pada tahap formulasinya kurang sempurna. Menurut Dan, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses membuat kebijakan. Yang pertama, tahapan perumusan masalah. Yang kedua, tahapan penyusunan agenda. Yang ketiga, fase formulasi kebijakan. Yang keempat, tahapan adopsi kebijakan. Yang kelima, tahapan implementasi kebijakan. Dan yang keenam, tahapan penilaian kebijakan. Orang-orang yang memiliki kewenangan dalam formulasi kebijakan pendidikan ialah: yang pertama, legislatif, yang kedua, eksekutif, yang ketiga, formulasi, yang keempat, partai politik, yang kelima, interest group atau kelompok berkepentingan, yang keenam, organisasi masyarakat, yang ketujuh, perguruan tinggi, dan yang ke-8, tokoh perorangan. Implementasi kebijakan pendidikan. Kebijakan publik bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga pendidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas pendidikan.
Lindberry menyatakan bahwa implementasi mencakup komponen sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan dan menyusun staf sebuah agen baru untuk melaksanakan sebuah kebijakan baru. Yang kedua, menerjemahkan tujuan legislatif dan serius memasukkannya ke dalam aturan pelaksanaan. Yang ketiga, melakukan koordinasi terhadap sumber daya agen dan pembiayaan bagi kelompok sasaran. Dan yang terakhir, mengalokasikan sumber daya untuk memperoleh dampak kebijakan. Perkenalkan, nama saya Didi Nenggolan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan pengembangan potensi para peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan juga akhlak serta keterampilan. Menteri Nadiem Makarim dalam menerbitkan surat edaran nomor 3 tahun 2020 pada Satuan Pendidikan tentang pelaksanaan dalam masa pendidikan darurat COVID-19, maka kegiatan belajar dilakukan secara daring dalam rangka penyebaran virus corona. Dengan munculnya COVID-19, maka kegiatan belajar mengajar di Indonesia yang semula dilakukan di sekolah, maka dilakukan melalui online atau daring. Pembelajaran daring dilakukan dengan kemampuan sesuai masing-masing sekolah, dengan menggunakan teknologi digital seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom, video conference, telepon, live chat, dan aplikasi media pembelajaran lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahwa menurut Setyo Sari menjelaskan bahwa pembelajaran melalui jaringan memiliki potensi-potensi, antara lain yang pertama kebermaknaan belajar, yang kedua kemudahan mengakses, dan yang ketiga peningkatan hasil belajar. Sekolah perlu memaksakan diri dalam belajar daring, yaitu termasuk juga dalam membiasakan diri. Banyaknya varian masalah yang terhambat pada masa daring seperti ini, yaitu yang pertama keterbatasan penguasaan teknologi baik oleh guru ataupun siswa. Yang kedua, sarana prasarana yang kurang memadai. Yang ketiga, akses internet yang cukup terbatas. Dan yang keempat, kurang siapnya penyediaan anggaran dari pemerintah sendiri. Dan langkah strategis dan solusi bagi pendidikan di Indonesia dan juga dunia, yang pertama dari pemerintah sendiri, yaitu adanya aksi anggaran baik berupa paket data internet ataupun bagian kemudahan untuk pembelajaran lainnya. Yang kedua dari orang tua, yaitu menjalankan fungsinya sebagai seorang guru sekaligus orang tua di dalam rumah. Yang ketiga, guru, yaitu dalam masa daring memantau para siswa ataupun mahasiswa dalam pembelajarannya baik pemberian tugas ataupun melalui video meeting. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga tetap memantau tugas-tugas para siswa agar pembelajaran masih tetap berjalan efektif. Penguasaan teknologi baik oleh guru ataupun siswa. Yang kedua, sarana prasarana yang kurang memadai. Yang ketiga, akses internet yang cukup terbatas. Dan yang keempat, kurang siapnya penyediaan anggaran dari pemerintah sendiri. Dan langkah strategis dan solusi bagi pendidikan di Indonesia dan juga dunia, yang pertama dari pemerintah sendiri, yaitu adanya aksi anggaran baik berupa paket data internet ataupun bagian kemudahan untuk pembelajaran lainnya. Yang kedua dari orang tua, yaitu menjalankan fungsinya sebagai seorang guru sekaligus orang tua di dalam rumah. Yang ketiga, guru, yaitu dalam masa daring memantau para siswa ataupun mahasiswa dalam pembelajarannya baik pemberian tugas ataupun melalui video meeting. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga tetap memantau tugas-tugas para siswa agar pembelajaran masih tetap berjalan efektif.